Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai serial hak asasi manusia, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar hak asasi manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Untuk lebih memudahkan kita memahami perkembangan pemikiran hak asasi manusia, kita akan dibantu oleh seorang ahli hukum dari Perancis, yakni Karel Vasak. Karel Vasak akan mengajak kita atau akan membantu kita memahami secara lebih baik mengenai substansi hak dasar dalam konsep dasar hak asasi manusia. Dalam hal ini, Karel Vasak menggunakan istilah generasi untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup dari hak-hak dasar di dalam kurun waktu tertentu, yang ini kaitannya dengan perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia. Dan menariknya, Karel Vasak ini juga mendasarkan generasi ini dari slogan revolusi Prancis. Kita tahu bahwa revolusi Prancis menjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa sekali, peristiwa yang sangat radikal untuk menjatuhkan kekuasaan yang absolut begitu ya, dan itu memberikan banyak inspirasi kepada negara-negara yang lain. Nah, Karel Vasak kemudian mencoba untuk menjelaskan perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia itu ke dalam 3 generasi ya. Generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Kita akan bahas satu persatu. Generasi yang pertama ini berangkat dari slogan revolusi Prancis yang pertama, yakni kebebasan atau liberté. Di mana liberté ini kita bisa lihat begitu ya, kita bisa lihat bentuknya itu dari hak sipil dan hak politik atau hak sipol, hak sipil politik. Dan secara internasional ini juga sudah ada konvensinya, ada perjanjian internasionalnya, yakni International Covenant on Civil and Political Rights begitu ya, atau ICCPR begitu. Dan generasi pertama ini juga sering disebut sebagai hak klasik begitu. Ini karena hak yang pertama begitu ya. Nah, apa sebenarnya yang dituntut gitu di dalam hak generasi pertama, yaitu mencoba untuk menghentikan atau mencoba untuk menghancurkan, mencoba untuk menurunkan gitu ya, kekuasaan yang absolut pada saat itu. Selain kekuasaan absolut dalam bentuk kekuasaan raja pada saat itu yang sangat luar biasa, dan juga kekuatan-kekuatan sosial lain yang dicoba untuk direduksi, yang dicoba untuk kemudian didegradasi begitu ya. Dan ini juga lahir dari adanya revolusi Prancis dan juga revolusi Amerika di abad ke-17 dan abad ke-18 itu ya. Dan apa sebenarnya hakikat dari generasi pertama? Hakikat dari generasi pertama ini adalah mencoba untuk mendudukkan posisi individu-individu itu agar berdaulat gitu, agar memiliki otonomi, bahwa individu-individu itu bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa diintervensi oleh kekuasaan yang lain gitu ya. Nah, dalam konteks ini generasi pertama itu mencoba untuk mendesak agar negara tidak terlalu ikut campur pada urusan-urusan individu-individu terhadap hak-hak individu tersebut begitu ya. Dan contoh dari generasi pertama ini ada hak hidup begitu, ada hak kebebasan. Kebebasan ini bisa kebebasan berpikir, kebebasan berserikat begitu ya,
kebebasan berkumpul, kebebasan menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah generasi kedua, gitu ya. Generasi kedua ini berangkat dari slogan yang kedua dalam Revolusi Prancis, yakni persamaan atau egalite. Nah, hak persamaan ini bisa terwujud gitu atau diwujudkan dari hak ekonomi, sosial dan budaya, dan sering dikenal atau sering disingkat dengan hak ECOSOC begitu, dan secara internasional itu tertuang sebenarnya di dalam International Covenant on Economic, Social, and Political Rights begitu ya, yang itu tentu juga diikuti atau menjadi rujukan kajian-kajian mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya secara internasional. Nah, kalau kita lihat ya, generasi kedua ini sebenarnya menuntut adanya persamaan sosial. Persamaan sosial itu yang seperti apa? Bahwa ya seluruh warga negara harus mendapatkan keadilan sosial begitu ya, mendapatkan jaminan dari negara, mendapatkan perlindungan dari negara. Dan generasi kedua ini tentu sangat berbeda gitu, terutama kaitannya dengan posisi negara. Jika generasi pertama itu menginginkan agar negara tidak terlalu banyak ikut campur mengurusi individu-individu tersebut, maka generasi kedua ini berkebalikan. Persamaan sosial itu diwujudkan dengan peran aktif negara untuk mewujudkannya. Ya, dalam hal ini seringkali generasi kedua itu didekatkan gitu ya, dialamatkan pada sosialisme begitu ya. Dan wujud konkretnya ya ada berbagai macam bentuk begitu. Ada hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas tanah, hak atas perumahan begitu, hak atas lingkungan hidup, dan lain sebagainya gitu. Ini terkait dengan generasi yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai generasi ketiga. Nah, generasi ketiga itu berangkat dari slogan yang ketiga ya dari Revolusi Prancis, yakni persaudaraan gitu, atau fraternité begitu. Di mana dalam konteks ini ada satu realitas dari atau ada desakan-desakan dari negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga untuk mewujudkan gitu ya kondisi internasional yang damai begitu. Ya, kita tahu bahwa tentu dalam konteks ini dunia harus dibangun gitu ya atas nafas persaudaraan. Tidak boleh negara maju kemudian mengkooptasi gitu ya, menjajah dalam tanda kutip begitu ya negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Sehingga harus ada solidarity, harus ada persaudaraan antara negara-negara tersebut, terutama negara-negara berkembang ya, negara-negara dunia ketiga ya, salah satunya misalnya di Indonesia begitu ya. Ini juga harus mendapatkan hak gitu ya, hak persaudaraan dari negara-negara lain, terutama negara-negara yang maju. Kalau kita lihat misalnya dalam konteks bentuk konkretnya ya ada beberapa hak, misalnya ada hak terhadap kedaulatan negara untuk mengelola sendiri kekayaan alamnya tanpa adanya intervensi dari negara lain. Bahkan kalau kita kembangkan lebih jauh lagi dalam konteks lingkungan hidup, negara-negara maju itu juga punya tanggung jawab begitu ya untuk berkontribusi memberikan sumber daya yang mereka miliki begitu untuk negara-negara berkembang, untuk negara-negara dunia ketiga di dalam menjaga lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup ini kan bukan hanya persoalan satu negara, tetapi menjadi persoalan bersama. Nah, dalam perkembangannya yang paling baru hari ini kan kita bisa lihat ya persoalan yang terjadi di Timur Tengah begitu ya, antara Israel dengan Palestina begitu ya. Peperangan terus terjadi dan korban terus berjatuhan, terutama korban dari sipil ya, ada anak-anak, perempuan begitu ya, yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan tersebut tetapi menjadi korban. Nah, dalam konteks ini generasi yang ketiga ini kan mewujudkan atau mengimpikan agar antar negara-negara
yang ada di dunia ini ya saling bersaudara begitu ya, bagaimana mencari solusi yang terbaik agar perdamaian di dunia itu bisa terwujud. Ini saya kira pembahasan kita pada serial Hak Asasi Manusia kali ini. Kita akan lanjutkan topik bahasan pada pembahasan yang akan datang. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.